Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Ya, ini merupakan pertemuan kedua di kelas 11. Ya, pertemuan pertama kemarin membahas tentang senyawa organik secara umum. Ya, juga membahas tentang atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Ya. Nah, senyawa hidrokarbon ini ya merupakan salah satu dari senyawa karbon ya. Jadi senyawa karbon itu jumlahnya sangat banyak atau senyawa organik itu jumlahnya banyak. Salah satu jenisnya adalah senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa karbon yang hanya tersusun dari atom karbon dan hidrogen ya. Jadi hanya tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Contoh ya CH4, C2H6, C4H8 ini adalah contoh senyawa hidrokarbon ya karena hanya tersusun dari C dan H walaupun jumlah C dan H-nya bisa berbeda-beda. Nah, ada saja satu atom yang lain ya, misalkan C6H12O6 itu bukan senyawa hidrokarbon ya, tapi itu senyawa karbon ya. Jadi semua senyawa hidrokarbon itu pasti termasuk senyawa karbon ya, tapi tidak semua senyawa karbon itu hidrokarbon. Nah, berdasarkan ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya ya, maka senyawa hidrokarbon dibagi menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon tak jenuh ya. Senyawa hidrokarbon jenuh itu adalah senyawa hidrokarbon di mana pada rantai karbonnya ya semua berikatan tunggal ya. Jadi senyawa hidrokarbon jenuh itu pada rantai karbonnya semuanya berikatan tunggal. Contohnya adalah alkana ya. Contohnya adalah alkana. Nah, ini contoh dari alkana ya, namanya propana. Nanti dibahas kenapa propana ya. Nah, ini semua ikatannya tunggal ya, ikatan kovalen tunggal. Jadi ini disebut ikatan jenuh ya, dan itu adalah alkana. Nah, ini adalah struktur dari senyawa yang tadi ya, propana tadi. Struktur 3 dimensinya. Berikutnya senyawa hidrokarbon tak jenuh ya. Nah, senyawa hidrokarbon tak jenuh itu senyawa hidrokarbon di mana pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Kalau hidrokarbon jenuh semuanya tunggal, kalau hidrokarbon tak jenuh ada ikatan rangkapnya, bisa rangkap 2 ataupun rangkap 3. Contohnya adalah alkena ya. Alkena itu ada salah satunya ikatan rangkap 2 ya. Ini contohnya, ini alkena ya. Ini contoh alkena. Oke, ada rangkap 2-nya salah satunya. Nah, ini disebut hidrokarbon tak jenuh ya. Atau ini ya bentuk molekulnya. Nah, ini yang rangkap 2-nya ini ya. Kalau ini C3H8, kalau ini C3H6 ya, karena ada ikatan rangkap 2-nya. Oke, nah ini ya. C3H6 ya. Kenapa berbeda jumlah H-nya dari alkana ya? Karena ada ikatan rangkap 2. Jadi C itu tetap 4 ikatan kovalen ya. Kemarin udah dibahas 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini ikatan rangkap 2-nya. Berikutnya tak jenuh itu adalah alkuna ya. Alkuna itu salah satunya ada ikatan rangkap 3 ya, ini contohnya. Nah, salah satunya ada ikatan rangkap 3, C-nya 3, hanya 4 ya, C3H4. Ini lebih sedikit lagi hanya karena ada ikatan rangkap 3. Jadi C itu tetap 4 ikatan kovalen. Ini contohnya misalkan. Yang ini yang ikatannya sudah 3 tambah 1 jadi 4. Yang ini juga sama, 1, 3, 4 ya. Itu alkuna ya. Salah satunya ada ikatan rangkap 3 ini bentuknya ya. C-nya ini yang hitam, C-nya 3, hanya 4 ya. Ini, nah ini ikatan rangkap 3-nya.
Berikutnya akan dibahas alkana dulu ya. Pada pertemuan ini akan dibahas dulu alkana ya. Terutama tata nama senyawanya. Nah, alkana merupakan hidrokarbon alipatik jenuh ya. Di mana hidrokarbon alipatik jenuh itu adalah hidrokarbon dengan rantai terbuka alipatik dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal, tadi udah dibahas. Nah, ini ya, ini adalah 3 suku pertama dari alkana. Yang pertama ada metana, rumus molekulnya CH4, kemudian ada etana, rumus molekulnya C2H6, kemudian yang ketiga ada propana, rumus molekulnya C3H8. Ya, ini rumus elektron atau struktur Lewisnya, ini udah dibahas di kelas 10 ini. Nah, ini rumus bangunnya ya. Semuanya tunggal ya. Ini semuanya tunggal ya, ini model dengan molemud ya. Jadi ini tunggal semuanya. Jadi ada CH4 namanya metana, C2H6 etana, C3H8 itu propana. Berikutnya rumus umum alkana ya. Alkana memiliki rumus umum CnH2n+2 ya. Di mana N itu adalah jumlah atom ya. Jadi perbandingan C dan H-nya dalam alkana itu N dan 2n+2 ya, nanti dibahas contoh. Nah, ini misalkan ya. Misalkan jumlah C-nya 1, artinya N-nya berarti 1. Nah, maka rumus molekulnya tinggal dihitung. N-nya 1, ya berarti C-nya 1, maka hanya 2 kali 1 tambah 2. 2 kali 1 tambah 2 itu 4. Maka rumus molekulnya adalah CH4 ya, dan namanya adalah metana. Misalkan jika jumlah atom C-nya 2, kita masukkan lagi ke rumus yang ini. C-nya 2 atau N-nya 2 ya. 2 berarti hanya tinggal hitung saja. 2 kali 2, 4 tambah 2, 6 ya. Berarti rumus molekulnya C2H6 dan namanya adalah etana. Jadi alkana itu semua akhirannya ana namanya. Jadi mudah menghitung H itu ya, dari jumlah atom C tinggal gini, tinggal jumlah H itu 2 kali dari jumlah C, kemudian tambah 2, kali 2 tambah 2 ya. Misalkan jumlah atomnya C-nya 3, maka C3 ya. C3 tinggal 3 kali 2 tambah 2 ya. 3 kali 2 6 tambah 2 8 ya. Jadi C3H8 dan namanya adalah propana. C4 4 kali 2 ya, tambah 2. 4 kali 2 8 tambah 2 10. Berarti C4H10 namanya butana. Jika jumlah C-nya 5 ya, C5 5 kali 2 10 tambah 2 12. Berarti C5H12 dan namanya adalah pentana. Oke, sekarang rumus struktur yang disederhanakan ya, CH4 ditulis lagi. Nah, maksud dari rumus struktur yang disederhanakan itu, misalkan yang belum disederhanakan seperti ini, yang seperti yang tadi. Nah, ini CH4 ya, ini CH4. Nah, ini rumus struktur atau rumus bangun yang belum disederhanakan ya, H4 semuanya ditulis. Nah, kemudian disederhanakan jadi seperti ini ya. Berikutnya etana C2H6. Oke. Lihat dulu, nah ini C2H6 seperti ini. Nah, disederhanakan. Di C yang pertama kan hanya 1, 2, 3. Tidak perlu digambar 3 ya, tulis saja di sini CH3. Yang ini juga CH3 ya. Jadi kalau disederhanakan C2H6 itu CH3, CH3. Dan C tetap 4 ikatan kovalen. Mana? Nah ini, lihat. C itu 1 dan yang 3-nya ke H ya. Jadi 4, yang ini juga sama. Nah, C3H8 ya, kalau C3H8 ini, nah ini C-nya 3 hanya 8. Kalau disederhanakan kan ini, yang ini hanya 3, CH3 ini hanya 2, CH2, CH3 ya. Jadi kalau disederhanakan CH3, CH2, CH3, C-nya 3 hanya 8, namanya propana. C4H10 ya. Nih, kalau disederhanakan C4H10 itu CH3, CH2, CH2, CH3 ya. Jadi CH2 itu selalu di tengah. Nah, ini ya, kalau jumlahkan C-nya 4 ya, hanya 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 8 ya. 10 ya, 10. Nah,
Misalkan ya, kenapa di sini hanya 2? Ya karena C-nya sudah 2 ikatannya atau atom C sekunder. Lihat, yang ini 1, yang ini 1 jadi 2. Berarti tinggal 2 lagi karena C itu 4 ya, berarti hanya 2. Beda kalau di pinggir atau di samping ini, kenapa hanya 3? Karena C itu baru ikatan antara C dengan C-nya 1 yang ini nih. Berarti hanya harus 3 supaya jadi 4 ya. Kemudian C5H12 ya seperti ini. CH3, CH2, 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 CH3 itu C5H12 ya. Ini bisa disederhanakan sebetulnya ya supaya tidak terlalu panjang. Nah, sederhanakannya CH3 karena jumlahnya ada 3 maka cukup ditulis seperti ini saja. CH3, CH2 dalam kurung 3 ya. Artinya CH2-nya ada 3 kali ya. Jadi CH3, CH2 3 kali, CH3 itu C5H12. Nah, yang ini, yang titik-titik ini ya. Nanti dikerjakan sebagai tugas ya. Kalau jumlah C-nya 6 hanya berapa? Kemudian gimana rumus struktur yang disederhanakannya? Ini namanya sudah ada. Dan nama ini harus dihafalkan ya. Kenapa harus dihafalkan? Karena ini nanti digunakan dalam tata nama senyawa ya. Jadi harus dihafalkan. Yang CH4 metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana ya sampai 10 dulu. Nah, suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang mirip itu disebut satu homolog atau deret homolog atau deret sepancaran ya. Jadi CH4, C2H6, C3H8, C4H10 itu satu deret homolog. Kenapa ya? Karena rumus umumnya sama ya, yaitu CnH2n plus 2 ya, jumlah H itu 2 kali dari jumlah C kemudian ditambah 2, semuanya sama ya. Ini rumus umumnya. Ini jadi satu deret homolog alkana. Berikutnya, tata nama senyawa alkana ya. Penamaan senyawa karbon perlu sistem tertentu dan hal ini telah diatur oleh Komisi Tata Nama dari Himpunan Kimia Sedunia atau IUPAC ya. Nah, ini singkatannya International Union of Pure and Applied Chemistry. Ya, nama yang diturunkan dengan aturan ini disebut dengan nama sistematis atau tata nama IUPAC ya. Jadi, kenapa harus dikasih nama? Ya, karena senyawa alkana, misalkan hanya alkana saja, jumlah senyawanya sangat banyak ya, berarti harus diberi nama supaya minimal bisa membedakan dari namanya. Dan memberi nama itu tidak boleh asal-asalan karena diatur oleh IUPAC ya, supaya diakui. Nah, ada 2 jenis tata nama ya alkana. Yang pertama, tata nama alkana yang tidak bercabang ya. Yang tidak bercabang itu yang seperti tadi, lurus tidak bercabang ya, nanti akan ada contoh yang bercabangnya ya. Ini tata namanya. Jika strukturnya telah diketahui dan merupakan rantai karbon tak bercabang, di depan nama tersebut diberi awalan N. N ini dari kata normal, artinya tidak bercabang. Awalan N tapi hanya berlaku untuk yang senyawa hidrokarbon. Ya, untuk senyawa hidrokarbon dengan jumlah C lebih besar sama dengan 4. Jadi minimal 4 atau lebih besar, itu baru pakai awalan N. Kenapa yang di bawah 4, 3, 2, 1 tidak pakai N? Nah, nanti itu dibahas ya di pertemuan berikutnya di isomer. Contoh misalkan, nah ini tidak bercabang ya, seperti ini lurus tidak bercabang. Nah, ini namanya adalah N-butana, di mana N itu adalah normal, artinya tidak ada cabang ya. Ini misalkan C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 itu heksana, berarti pakai awalan N heksana ya, karena lebih besar sama dengan 4, lebih besar dari 4 ya. Nah, ini C3H8 ya, ini C3H8, C-nya 3. Nah, kalau 3 itu tidak perlu pakai awalan N, jadi bukan N propana ya, 3 itu. Tapi cukup propana saja ya, karena awalan N itu hanya untuk yang jumlah C-nya 4 atau lebih besar dari 4. Itu nanti kenapa? Penjelasannya itu nanti dibahas di isomer. Yaitu untuk tata nama alkana tidak bercabang. Berikutnya tata nama alkana bercabang ya. Nah,
contoh dari alkana bercabang ya. Ini contoh dari alkana bercabang yang seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari senyawa alkana bercabang. Aturannya berbeda ya. Yang pertama ada dua komponen dari alkana bercabang. Yang pertama adalah rantai induk, yang kedua adalah cabang. Oke, yang pertama menentukan rantai induk dulu ya. Rantai induk itu adalah rantai atom C terpanjang ya. Jadi rantai induk itu rantai atom C terpanjang. Contoh ya, ini misalkan ini seperti ini alkana bercabang. Kita mencari rantai induknya ya, kita cari rantai terpanjangnya ya. Yang pertama, ini kemungkinannya ada 3 ya rantai terpanjang. Yang pertama lurus ya. Yang kedua dari kiri ya, ujung kiri kemudian ke bawah. Yang keempat dari ujung kanan ke bawah. Mana yang paling panjang ya? Misal lurus ya, kita hitung C-nya ya. 1 2 3 4 5. Kalau lurus itu ada 5 C, rantai C-nya. Oke, sekarang kita belokkan kiri ke bawah ya, seperti ini. Hitung C-nya 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 C. Kalau tadi lurus 5, sekarang 6. Kalau dari kanan ke bawah lebih sedikit, hanya ada 4 ya. Berarti yang dipilih sebagai rantai induk itu terpanjang, yaitu yang ini ya. Nah, ini adalah rantai induk. Nah, selain rantai induk itu disebut cabang ya. Nah, berarti ini cabangnya ya. Karena rantai induknya ke bawah, jadi ini adalah cabangnya. Oke, sekarang saya akan membahas cabang itu seperti apa ya. Cabang itu apa? Oke. Cabang ya. Cabang di sini adalah, maksud cabang di sini adalah gugus alkil. Apa yang disebut dengan alkil ya? Nah, alkil itu adalah atau merupakan alkana ya yang kehilangan satu atom hidrogen. Nama gugus alkil disesuaikan dengan nama alkananya dengan mengganti akhiran ana menjadi akhiran il. Kalau tadi alkana itu rumusnya adalah CnH2n+2, maka alkil ya hilangkan H-nya 1 ya, karena kehilangan 1. Jadi CnH2n+1, tapi di sini ada garis. Artinya garis ini nanti nempel di C ya, di C yang lain. Itu gugus alkil. Contoh. Misalkan yang pertama metil ya. Metil itu rumusnya adalah CH3, tapi di sini ada garis. Jadi tetap C itu 4 ikatan. Kenapa 4 ikatan? Ya karena ke H3 satu lagi garis ini ya, nanti ke C yang lain itu metil. Kenapa namanya metil? Karena C-nya 1. Diambil dari metana. Metana itu kan CH4. Hilangkan H-nya 1. Jadi metil, akhiran ana diganti dengan akhiran il ya. Nah, ini garis ini nanti nempel jadi cabang ya. Ini metil. Yang kedua, etil ya. Etil itu C2H5. Kenapa disebut etil? Karena ini diambil dari etana. Etana itu kan C2H6 tadi. Hilangkan hanya 1 jadi etil ya. Jadi ini cabang nempel. Nah, etil C2H5 itu bisa ditulis C2H5 atau diuraikan. Diuraikan itu jadi CH2, CH3 ya. Sama saja kalau dihitung. C-nya 2 hanya 5. Cuma jadi diuraikan, itu etil. Yang ketiga propil C3H7 diambil dari propana C3H8 ya. Nah, propil C3H7 itu ada 2 jenis. Yang pertama ya, seperti ini lurus. Kalau dihitung, sok hitung misalkan ini C-nya 1 2 3 hanya 2 2 3 7 C3H7. Nah, kalau lurus seperti ini itu disebut gugus propil. Kemudian bisa juga seperti ini bentuknya ya. Kayak ini bentuk strukturnya berbeda, tapi rumusnya sama. C3H7, C-nya 3 hanya 3 1 7 ya. C3H7, tapi strukturnya berbeda ya. Nah, kalau bentuk strukturnya seperti ini tapi C3H7, maka itu cabangnya bukan jenis propil tapi isopropil. Jadi C3H7 itu ada 2, yaitu propil dan isopropil. Berikutnya butil ya, C4H9 dari butana C4H10 ya. Nah, butil itu lebih banyak lagi, ada 4 jenis butil atau ada 4 jenis C4H9 ya. Cabangnya yang pertama lurus. Nah, ini C4H9, C-nya 1 2 3 4, H-nya 2 2 2 3 9 ya. Lurus seperti ini. Nah, ini namanya butil.
Kemudian jika bentuknya seperti ini ya. Nah, perhatikan bentuknya seperti ini ya, ini harus bisa membedakan ya, karena ini penting sekali untuk tata nama. Jika bentuknya seperti ini, kalau dihitung juga C-nya 4 hanya 9 ya. Nah, maka ini namanya isobutil. Jadi kalau ini butil, ini isobutil, ini propil, ini isopropil. Ada lagi. Nah, ini beda. Kalau ini CH3-nya di tengah, ini di pinggir atau di samping dekat ke garis cabang yang nempel. Kalau dihitung ini C-nya 4 H9 juga ya, C-nya 4 H9 3 2 5 6 9. Nah, kalau yang seperti ini disebut sekunder butil atau disingkat sekbutil ya, sekunder butil. Itu C4H9. Satu lagi ya, bentuknya juga bisa seperti ini. Nah, ini nempelnya seperti nanti. Kalau dihitung C-nya 4, H-nya 9 juga. Ini beda dari yang 3 tadi. Nah, ini namanya tersier butil, itu cabang. Sebetulnya ada yang C5H11 ya, tapi itu jarang dalam struktur ya. Maka sampai sini saja, sampai butil. Butil juga jarang ya. Ada butil, ada isobutil, sekunder butil, dan tersier butil ya. Itu jenis-jenis cabang ya dalam hidrokarbon. Oke, berikutnya dilanjutkan. Nah, setelah menentukan rantai induk ya, jadi ini cabang. Nah, kalau ini cabang jenisnya metil tadi ya, ini cabang metil ya, nanti dibahas lagi di contoh tata nama senyawanya. Yang kedua atau B, setelah menentukan rantai induk, menentukan penomoran ya, jadi si atom rantai karbon utama atau rantai induk itu harus diberi nomor. Nah, aturannya penomoran dimulai dari salah satu ujung sehingga cabang mendapat nomor terkecil. Maksud salah satu ujung itu jika rantai utamanya misalkan seperti ini ya, saya tulis lagi, ini rantai utamanya seperti ini, maka ada dua kemungkinan. Dari ujung yang ini penomoran itu, yang kiri atau dari ujung bawah kanan. Ya, dari mana? Nah, ini cabang harus mendapat nomor sekecil mungkin atau terkecil. Kalau misalkan dari kiri penomoran, C-nya yang diberi nomor, C rantai induk, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan cabang ini berada di C nomor 4. Sekarang kalau dari bawah misalkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diberi nomor itu C rantai induk. Nah, si cabang itu terikat atau nempel di C nomor 3. Kalau dari kiri di C nomor 4, kalau dari bawah di C nomor 3. Maka yang mendapat nomor terkecil itu dari kanan bawah. Maka penomoran itu berawal dari bawah ini ya, karena si cabangnya mendapat nomor rendah atau kecil, yaitu cara menentukan penomoran. Berikutnya yang ketiga, menuliskan nama senyawa ya. Nah, menuliskan nama senyawa, penulisan nama dimulai dengan menuliskan nomor posisi cabang yang dinyatakan dengan awalan angka, kemudian nama cabang, dan diakhiri dengan nama rantai induk. Ini contohnya, atau ini aturan dari yang ini disederhanakan ya, nomor cabang, nama rantai induk ya. Contoh yang ini tadi yang udah diberi nomor ya. Oke, nomor cabang dulu. Cabangnya hanya ada satu, yaitu ini. Nah, ini terikat di C nomor 3, berarti nomor cabangnya 3. Kemudian nama cabang, CH3 tadi. CH3 itu cabangnya adalah metil, jadi namanya 3 metil ya. 3 metil itu cabang metil ada di C nomor 3. Nah, kemudian nomor cabang sudah, nama cabang sudah, tinggal nama rantai induk. Nah, nama rantai induk itu tinggal hitung saja C-nya berapa rantai induk. Jangan dihitung dengan cabang. C-nya ada 6. 6 itu tadi di awal-awal, 6 itu namanya heksana ya, kalau 7 heptana. Jadi namanya adalah 3 metil heksana. Kenapa heksana? Karena rantai induknya C6. Kalau rantai induknya C5 ya pentana. Jadi namanya 3 metil heksana. Oke, tambahannya ya. Antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma, dan antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda ya. Nah,
Jadi kenapa ini ada tanda jeda seperti ini? Karena ini antara angka dengan hurufnya dipisahkan dengan tanda jeda. Antara angka dengan angka nanti dengan tanda koma ya, ada contohnya. Tapi antara huruf dengan huruf itu tidak dipisahkan ya, tanpa spasi. Makanya ini namanya 3 metil heksana. Berikutnya. Nah, ini aturan lanjutannya ya. 1. Apabila terdapat, nah kalau tadi kan contohnya hanya satu cabang ya. Apabila terdapat lebih dari satu cabang sejenis yang sama, maka nama cabang tersebut disebut sekali saja dengan diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang. 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya. 6 heksa, hepta, dan seterusnya ya. Berikutnya, apabila terdapat lebih dari satu jenis cabang, kalau ini cabangnya banyak tapi sama ya, kalau ini cabangnya berbeda maksudnya, maka cabang-cabang tersebut ditulis sesuai dengan urutan abjad. Misalkan ada 2 cabang yang berbeda yaitu etil dan metil, maka etil ditulis lebih dulu daripada metil ya, karena E dulu daripada M ya dalam abjad itu. Berikutnya, untuk menentukan rantai induk, pilih rantai terpanjang yang memiliki lebih banyak cabang. Nah, kasus ini jika ada 2 pilihan dengan jumlah rantai C yang sama, tetapi berbeda jumlah cabang. Ya, misalkan gini, C-nya dari ujung yang pertama 7, dari ujung yang kedua 7 misalkan. Tapi dari ujung yang pertama cabangnya lebih banyak, ya maka pilih dari ujung yang pertama ya. Berikutnya, untuk penomoran, jika dari kedua ujung rantai induk cabang pertamanya memiliki nomor yang sama, ya, dari kedua ujung cabangnya sama, maka prioritas penomoran menjadi cabang yang kedua dan seterusnya. Artinya cabang yang kedua harus mendapat nomor terkecil. Contoh ya. Contoh lagi, misalkan ini ada struktur seperti ini. Pertanyaannya misalkan, beri nama sesuai aturan IUPAC dari senyawa struktur berikut. Oke. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai atom terpanjang. Ya, kita hitung saja terpanjangnya kemana. Misal lurus. Kalau lurus ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Kemudian bisa juga belok 1, 2, 3, 4, 5, tapi ini lebih pendek, tapi tidak mungkin, berarti tidak mungkin ini ya, tidak mungkin jadi rantai utama ya, karena ada yang 6. Kemudian misalkan ini lurus ya, kemudian kalau dari kanan misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, tadi lurus sudah ya, ke bawah juga 6 ya, tidak ada yang lebih dari 6, maka rantai utamanya, rantai induknya pasti 6 ya. Tapi berbeda lurus dengan yang ke bawah. Berbedanya dari apa ya? Dari jumlah cabang. Oke, perhatikan. Ini contoh misalkan yang ke bawah, misalkan kita pilih yang ke bawah dulu. Yang ini rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kita hitung jumlah cabangnya. Ya, ini kasusnya seperti yang aturan ini nih. Nah ini, yang ini. Untuk menentukan rantai induk, pilih rantai terpanjang yang memiliki lebih banyak cabang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya hanya ada 2. Mana 2 itu ini? Nih, 1. Nah, ini dihitungnya 1 cabang ya, karena ini garis ikatannya 1. Tidak dihitung 4. Ini dihitungnya 1, jadi 2 ya. Kalau ini jadi cabang 1, 2, 3, 4, ini jenisnya tersier butil ya. Tadi udah dibahas. Jadi ada 2 cabang. Oke, kita cari kemungkinan yang kedua. Coba lurus sama-sama 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita hitung cabangnya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau lurus 6 tapi cabangnya lebih banyak 4. Kalau tadi sama 6 tapi cabangnya hanya ada 2, maka pilih yang memiliki cabang terbanyak. Berarti ini lurus seperti ini ya, karena cabangnya lebih banyak. Oke, itu rantai induk ya. Sekarang tinggal diberi nomor ya, langkah berikutnya diberi nomor.
Oke, penomoran bisa dari kiri, bisa dari kanan. Oke, kalau dari kiri cabangnya di nomor 2, kalau dari kanan juga di nomor 2. Nah, ini kasus yang seperti yang ini ya. Jika dari kedua ujung rantai induk cabang pertamanya memiliki nomor yang sama, maka prioritas jadi cabang yang kedua. Oke, ini cabang pertama ada di nomor 2, dari kiri juga ada di nomor 2, maka kita ke cabang yang kedua. Kalau dari kanan misalkan cabang pertamanya di nomor 2, tapi cabang keduanya ini berarti di nomor 4. Kalau dari kiri cabang pertamanya ada di nomor 2, cabang keduanya juga ada di nomor 2. Jadi cabang keduanya itu lebih kecil nomornya, maka pilih dari kiri penomorannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinggal beri nama ya. Oke, ini cabangnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 dan terdiri dari 2 jenis. Kenapa 2 jenis? Ada CH3 metil, ada ini satu cabang. Nah, ini apa cabangnya? Coba hitung C-nya ya. 1, 2. C-nya 2, hanya 2, 3, 5. C2H5 yang tadi ya di pembahasan cabang udah dijelaskan. C2H5 itu etil ya. CH3 metil, C2H5 itu etil. Jadi ada 2 jenis, ada metil, ada etil. Nah, maka kasusnya seperti aturan yang nih. Apabila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabang tersebut ditulis sesuai dengan urutan abjad. Pak, etil dulu daripada metil. Oke, kita tuliskan dulu etil. Etilnya di nomor 3 ya, berarti namanya 3 etil ya. Kemudian metil. Nah, ini metilnya ada banyak, 1, 2, 3. Nah, ini kasusnya ini. Apabila terdapat lebih dari satu cabang yang sama, ini contohnya metil ya, maka nama cabang disebut sekali saja dan diberi dengan awalan. Jadi kita tidak perlu menuliskan 2 kemudian koma 2, 5 metil. Tidak perlu ya, pakai awalan saja. Metilnya ada 3, berarti 3 itu di nomor berapa saja. Nah, yang pertama di nomor 2, yang kedua di nomor 2, yang ketiga di nomor 5. Maka penulisannya 2,2,5 ya, trimetil. Kenapa trimetil? Karena metilnya ada 3. 3 itu yang mana saja, yaitu di nomor 2, di nomor 2, dan di nomor 5. Maka ini harus ditulis 2,2,5. Nah, ini antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma. Ini antara angka dengan huruf dengan tanda jeda atau strip seperti ini. Trimetil. Yang terakhir, menuliskan nama rantai induk. Kita hitung rantai induknya kan ini ada 6 ya rantai induknya, berarti sama heksana. Berarti 3 etil 2,2,5 trimetil heksana. Itu nama dari senyawa ini.